Kota Pontianak ini bisa Anda gambarkan secara detail begitu, Ferry? Nah, kalau untuk kantor dari pinjaman online ilegal yang ada di Kota Pontianak yang dilakukan penggerebekan oleh Polda Kalimantan kemarin, itu kantornya itu berada di dalam gang yang memang posisi Gang Syukur 1 di Jalan Veteran ini tidak jauh dari pusat kota. Ya, di mana pusat kota itu di Jalan Pasar Flamboyan. Flamboyan itu merupakan pasar sentral di Kota Pontianak. Nah, itu hanya beberapa belas meter saja gang tersebut. Nah, kemudian posisi rumah ini hanya hitungan 2 rumah saja dari gerbang gang. Nah, kemudian untuk kantornya ini hanya berbentuk rumah dalam rumah 2 lantai yang memang tidak nampak seperti kantor sama sekali, tidak, memang hanya tampak seperti rumah biasa dengan bahkan cat dari rumah ini pun sudah kusam. Namun ketika masuk ke dalamnya itu bagian memang terlihat sekali seperti memang untuk kantor, dan dari di lantai 1 dan lantai 2 itu terdapat puluhan meja, memang meja itu personal satu-satu. Kemudian di setiap meja itu terdapat pula stop kontak yang dipergunakan bagi mungkin para karyawan ini untuk mengakses terkait pinjaman-pinjaman ini, Firda. Ferry, apakah saat ini sudah ada penetapan tersangka dalam kasus pinjaman online ilegal di Kota Pontianak? Nah, untuk sampai saat ini sendiri sudah kurang lebih sudah 3 hari ya, hingga Senin ini pihak kepolisian sendiri masih melakukan pemeriksaan ya terhadap 14 orang yang diamankan tersebut sebelumnya. Sebelumnya kan memang pada hari Jumat tersebut pihak kepolisian selain mengamankan sejumlah barang bukti, komputer dan sebagainya, itu juga mengamankan 14 orang karyawan dari perusahaan tersebut, dan sampai saat ini belum ada penetapan tersangka sama sekali dari pihak kepolisian, dan karena pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terkait kasus ini, Firda. Jadi ke-14 orang tersebut statusnya masih dalam terperiksa hingga saat ini. Oke, Ferry, mungkin berdasarkan informasi yang Anda himpun di lapangan, sejak kapan pinjaman online ilegal ini sudah beroperasi di Kota Pontianak? Nah, kalau untuk pinjaman ini sendiri sudah setahun belakangan beraksi di Kota Pontianak, Hidayah. Dan untuk jumlah nasabah dari pinjaman online ilegal yang ada di Kota Pontianak ini sendiri yang kemudian berusaha digerebek Polda itu mencapai 1.600, dan perusahaan ini sendiri PT Sumber Rezeki Digital ini menggunakan 14 aplikasi yang memang tidak terdaftar di OJK. Kemudian selain itu dari 1.600 tersebut, 1.600 nasabah, perputaran uang di perusahaan ini sendiri mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Jadi memang perputaran uang pinjaman online perusahaan ini sendiri cukup besar di Kota Pontianak. Dan ini juga masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Apakah memang masih ada data-data lainnya terkait kasus ini sendiri? Ferry, apakah warga sekitar ini di sekitar lokasi tersebut sudah mengetahui adanya operasi pinjaman online ilegal? Nah, untuk kasus pinjaman ini sendiri, warga sekitar itu dari pihak RT, kemudian warga yang memang rumahnya itu tidak jauh dari lokasi sebelumnya tidak tahu apakah rumah ini dijadikan pinjaman online, namun mereka itu sempat mengatakan keresahannya dikarenakan karyawan dari perusahaan ini kan cukup banyak dan kantornya itu hanya berupa rumah kecil dan berada di gang kecil. Jadi karyawan-karyawan tersebut kendaraan-kendaraannya kerap mengganggu dari warga ini sendiri yang beraktivitas menggunakan lalu lintas jalan tersebut, karena dengan jumlah karyawan yang mencapai 60-an orang itu sangat memenuhi jalan gang tersebut yang mungkin hanya berkisar lebarnya itu 3-4 meter tidak. Nah, kemudian warga sekitar juga itu sering mendengar adanya kegaduhan dan suaranya itu, walaupun rumah tersebut tertutup terus, tapi suara dari kegaduhan itu sampai terdengar beberapa meter dari rumah tersebut, dan warga itu menyampaikan bahwa suara tersebut memang seperti orang yang sedang menagih hutang, tidak ada. Jadi kecurigaan warga ini juga sudah cukup lama dan pihak warga sendiri sudah melaporkan ke pihak terkait, namun mungkin baru kali ini saja dari mereka melakukan penggerebekan terhadap kantor tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Ferianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.